Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dedi Ardiansa, SPD, MSI. Berikut pembahasannya. Yang pertama, ada periode pengusulan Pancasila. Dan yang kedua, ada periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Saya, Amalia Tami, sebagai penyaji pertama akan membahas tentang periode pengusulan Pancasila. Berawal dari cikal bakal munculnya ideologi bangsa karena rasa nasionalisme untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Lalu kemudian diperkuat oleh gerakan Perhimpunan Indonesia yang menghimbau suku bangsa untuk menyatu melawan penjajahan. Lalu disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari ketiga proses inilah akhirnya terbentuknya sidang-sidang BPUPKI yang dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang beranggotakan 60 anggota dan diketuai oleh Dr. Rajimat Video Diningrat dengan 4 pembicaranya yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Salah satu pembicara yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya. Yang pertama, beliau menyampaikan 5 gagasan, yaitu 1. Nasionalisme atau kebenaran Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu, beliau juga menawarkan 3, yaitu teristilah. Dengan poin-poinnya, yang pertama yaitu sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, Insinyur Soekarno juga menawarkan 1, yaitu Ekasila, yang berisi tentang asas gotong royong. Saya Latifah Iwaina Sution sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi mengenai periode perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 telah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, naskah awal pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta tersebut dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan sejumlah perubahannya di sana-sini. Peristiwa tersebut ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus, pemerintahan Jepang di Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pada pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. 2. Panitia tersebut rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Ketiga, akan direncanakannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pada esok harinya, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta
dan Rajiman diberi kewenangan untuk membentuk PPKI. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika dan sekutu menjatuhkan bom lagi di Nagasaki sehingga meluluh lantakkan kota tersebut yang menjadikan kekuatan Jepang melemah dan menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya, pada 15 Agustus 1945, Rajiman Soekarno-Hatta kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik pada saat itu. Pemuda yang sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan diri atas Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kan pemuda itu didasarkan pada keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Teks proklamasi itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah disiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Dan yang terakhir, membentuk KNIP atau KNIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah rumusan Pancasila. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodemojo. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi adanya tuntutan dari wakil yang mengutamakan masyarakat Indonesia. Bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Kesimpulan dari materi kami ini adalah urgensi merupakan pentingnya demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, keyakinan yang ingin mereka wujudkan dengan kehidupan yang nyata. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan fondasi utama untuk membangun bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian persentase dari kami. Jika ada salah-salah kata, lebih dan kurang kami memohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.